Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya bukan backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadhoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Franz mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Kalau GW menyelesaikan masalah itu harus dengan fight, kita tarung di atas ring, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Franz juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Franz, Pitra Romadhoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Apa bedanya dengan Anda yang koar-koar di sosmed, di TV? Bahkan bisa dibilang Bang Pitra duluan kok yang muncul di TV dan bilang kalau helm tidak rusak, ujarnya. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Franz ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Bareskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu, sekarang saya baru muncul, kata dia. Jadi bukan cuma cuap-cuap di sosmed, saya sudah sampaikan, tegasnya lagi. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Franciscus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Franz pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW, bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia. Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Franz punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Franz juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Tapi jangan salah, keluarga GW banyak pengacara, makanya GW berani. Di belakang GW banyak pengacara, kata dia. Terkait tantangan Franciscus Marbun, Pitra Romadhoni tampak belum memberikan tanggapan. Namun ia sempat menjawab pernyataan Franz soal helm yang patah di bagian depan. Pitra mengatakan kalau bagian helm yang patah itu memang wajar karena terbuat dari plastik. Helm itu kan barangnya bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya, bawah, saja pecah. Tapi kacanya tidak rusak atau patah, kata Pitra Romadhoni. Di samping itu, ex-Kabareskrim Komjen, Purn. Ito Sumardi meragukan kesaksian Franz karena baru muncul setelah 8 tahun ini. Kok sekarang tiba-tiba ada muncul orang mengatakan helmnya pecah? Nah helmnya mana tunjukkan aja? Nanti akan dilakukan penyelidikan. Apakah ini memang helm yang dipakai Eki atau tidak? Tandas dia. Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadhoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya punya backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadhoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadhoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Franz mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah.
Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Franz juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Franz, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Franz ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Bareskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu, sekarang saya baru muncul, kata dia. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Franciscus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Franz pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW, bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia. Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Franz punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Franz juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Teman almarhum Eki sekaligus pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku emosi dituduh cuma koar-koar di media sosial. Membantah hal itu, Franciscus Marbun mengaku sudah menyampaikan keterangannya di depan tim sus yang menangani kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum muncul di media sosial, Franciscus mengaku sudah lebih dulu menyampaikan ke tim sus di Bareskrim Polri. Franz memutuskan muncul ke publik setelah mendengar pernyataan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni soal kondisi helm Eki. Pada pernyataannya itu, Pitra mengatakan kalau kondisi helm Eki pasca kejadian kasus Vina Cirebon tidak rusak. Padahal menurut Franciscus Marbun, helm itu dalam kondisi hancur dan patah di bagian depannya. Sementara foto yang diperlihatkan oleh Pitra yakni kondisi helm di bagian samping dan belakang. Terkait pertanyaan Pitra soal kaca helm yang tidak pecah, Franz mengatakan kalau kaca helm itu elastis. Franz pun emosi saat dibilang jangan hanya koar-koar di media sosial. Sebab Pitra mengatakan kalau para saksi seharusnya menyampaikan fakta ke polisi, bukan bicara di media sosial. Franciscus pun menegaskan kalau dirinya tak hanya koar-koar di medsos tapi sudah menyampaikan ke tim sus Mabes Polri. Bahkan Franz membantah kalau dia dan teman-teman Eki yang lain merupakan ciptaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, ia meminta teman-teman Eki yang baru muncul untuk tidak asal bunyi. Salah satu teman Eki, Franciscus Marbun memberikan kesaksian mengejutkan soal kebiasaan almarhum Eki dalam lingkungan pertemanannya di masa lalu sebelum kejadian kasus Vina Cirebon. Seperti mabuk-mabukan dengan minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan keras. Eki make, ngobat, semua, tramadol juga make, kata Franz dikutip dari YouTube diskursus.net, Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, Franz yang merupakan pemilik helm yang dipakai Eki ini mengaku dirinya tidak ikut mengkonsumsi obat keras seperti Eki. Kecuali minum minuman keras bersama dengan Eki. Bahkan Franz mengaku pernah menyuruh Eki untuk berhenti mengkonsumsi obat keras tersebut karena menurutnya berbahaya. Dia menjelaskan bahwa memang itulah kebiasaan Eki sebelum tewas yaitu kerap minum minuman keras dan konsumsi obat keras. Namun di malam kejadian 27 Agustus 2016, Franz tidak mengetahui pasti apakah Eki dalam kondisi mabuk atau tidak. Menanggapi hal ini, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni merespon pedas terhadap pernyataan Franz ini. Pitra meminta agar Franz jangan asal bicara terkait soal korban. Pitra menjelaskan bahwa Eki sudah 2 kali dilakukan pemeriksaan baik fisik luar maupun dalam. Bahkan untuk memperkuat penyelidikan, penyidik melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan autopsi. Obat nggak? Obat nggak. Yang lain? Nggak pernah juga. Bukan, maksud saya teman-teman yang lain pakai obat. Eki make. Obat apa? Semua dia, odol juga make. Apa? Jenit. Tramadol juga dia make, jenit juga make. Sama pertanyaan saya. Teman-teman, termasuk almarhum, pakai obat tujuannya apa?
memang bikin kehilangan kesadaran atau supaya agak senang saja bikin hati lebih gembira atau Saya nggak tahu tuh. Nggak tahu, ya? Bahkan saya udah pernah ngelarang Eki juga loh. Pernah sebenarnya. ngelarang? Iya, nggak make. Jangan make lagi. Teman-teman yang lainnya juga begitu sama. kenapa sampai kok bisa melarang Eki jangan minum obat, jangan ngobat Ki? Kalau yang saya lihat kan efeknya itu loh. Jadi kayak kadang diajak ngobrol juga nggak nyambung. Pernah ngelarang nggak kalau untuk urusan minum? Ki jangan minum. Kalau minum nggak. Nggak pernah. Tapi Tapi saya juga melakukan. Oke. Iya.